Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 41. Di awal video ini, mendengar perkataannya, Raul balik menatapnya menuturkan, "Tidak, malah akulah yang harus memujimu. Aku tak menyangka kau bisa merencanakan pemberontakan ini dengan begitu rapi. Kau percayakan pertahanan kerajaan kepada Randa, supaya mereka bisa menyerang dari dalam. Lalu, kau merekrut komandan dari Royal Guard yang mempermudah akses masuk para Imperial Hound ke dalam istana. Setelah itu, kau menjauhkan semua orang yang berpotensi menghalau rencanamu itu dari ibu kota sejauh mungkin. Dan itu semua bisa dijalankan dengan mudah berkat bantuan dari pangeran ketiga yang memang memiliki pengaruh besar di bidang militer. Yang terakhir, kau menjebak The First Knight di dalam gate yang berujung pada tidak adanya pasukan yang bisa menghentikan jalannya pemberontakan. Sungguh rencana yang rapi dan licik. Bahkan aku sampai merasa terkesan." Pangeran Herdian pun tersenyum membalas, "Wah, sesuai rumornya, intuisimu cukup tajam, Tuan Raul. Tapi tindakanmu datang kemari sendirian, itu benar-benar segabah kau tahu." Seketika itu juga Raul menimpali, "Tutup mulutmu. Beraninya seonggok sampah rendahan sepertimu yang dengan dingin menghabisi semua saudaramu berbicara tanpa rasa malu sedikit pun. Kau sekarang sudah bukan lagi seorang pangeran, tapi seekor pemberontak rendahan, sekaligus pemberontak bajingan yang bisa dieksekusi kapanpun. Jadi, sebaiknya tutup mulutmu itu. Kau itu cuma boneka." Tentu saja perkataan Raul yang begitu menghinanya sontak membuat Pangeran Herdian murka. Namun, Viscount Jerry langsung menenangkannya dengan berkata, "Pangeran, itu hanya provokasi rendahan yang ditujukan untuk menahan Anda di sini. Jadi, tolong jangan terpancing oleh ucapannya dan berusahalah untuk tetap tenang. Serahkan saja semuanya padaku dan pergilah secepat mungkin. Anda akan terseret masalah besar kalau Anda terus berlama-lama di sini." Namun, belum sempat Pangeran Herdian mengatakan apapun, Raul kembali memprovokasinya. "Kau dengar itu kan? Hus, sudah pergi aja sana. Kau ini cuma jadi beban tahu." Meskipun dirinya begitu kesal dengan tingkah Raul, Pangeran Herdian hanya bisa menahan dirinya, di mana ia melangkah pergi dari sana sembari berkata, "Cih, sayang sekali. Aku tak bisa menghabisimu dengan tanganku sendiri, Raul Aston. Saat semua ini selesai, akulah yang akan menjadi raja berikutnya. Dan jika waktu itu telah tiba, aku bersumpah akan menghancurkan keluarga Aston sampai berkeping-keping." Mendengar perkataannya, Raul pun hanya memperhatikan kepergiannya sembari berpikir, siapa yang akan menghancurkan siapa? Dia bahkan tak sadar kalau dia hanya dijadikan alat oleh kekaisaran. Lalu, dengan pikiran seperti itu, Raul menatap Viscount Jerry berkata, "Kelihatannya kau selama ini sudah berjuang keras untuk menjadikan pangeran ketiga sebagai bonekamu ya. Melihat keteguhannya dalam menjalankan pemberontakan ini, kelihatannya dia masih percaya kalau dialah yang akan menjadi raja kerajaan Ruben. Setelah semua ini berakhir." Viscount Jerry tersenyum membalas, "Benar-benar ya, Anthony selalu bisa membuat aku terkejut, Tuan Raul. Tapi ya, secara teknis, aku tidak memberinya janji palsu, karena dia akan menduduki tahta raja sesuai dengan apa yang kujanjikan. Bahkan hanya dengan menjadikannya boneka saja, sudah bisa mewujudkan impiannya. Tapi tetap saja, semua itu akan berakhir saat kekaisaran sudah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh kerajaan ini." Mendengar perkataannya, Raul pun terdiam berpikir, sudah kuduga, aku sudah memperkirakan hal ini. Memang cara yang pantas digunakan oleh pihak kekaisaran. Saat Raul berpikir seperti itu, Pak Carson di belakangnya berkata, "Berhati-hatilah Tuan Raul, orang itu menggunakan kekuatan magic yang tidak diketahui. Dari luar memang terlihat seperti black magic, tapi sumber kekuatannya terasa berbeda dari black magic yang kuketahui. Asal sumber kekuatannya itu masih belum diketahui, tapi yang jelas itu benar-benar berbahaya. Mungkin saja itu kekuatan magic yang belum pernah diketahui oleh siapapun sebelumnya." Meskipun awalnya Raul kebingungan, ia yang sudah punya rencana tersendiri tersenyum membalas,
Kekuatan yang tak diketahui, Kedengarannya menarik. Kalau cuma melawan kekuatan yang seperti itu, aku sudah punya banyak pengalaman. Sementara itu, di tengah kota Thorium yang diguyur hujan magic Nakia, para anggota The First Knight berhasil menghabisi anggota Imperial Hound di sana. Apa itu yang terakhir? Sialan, jumlah mereka banyak sekali. Pierce membalas, tetaplah siaga, Jack. Jalan kita masih cukup panjang. Sembari melirik ke arah Josh, Jack bertanya, ya setidaknya perjuangan kita ini ada hasilnya. Dan Josh, bagaimana situasimu di sana? Josh yang menjaga seorang di sana membalas, dia sudah gak tenang sekarang karena sudah kuikat. Jadi dia tidak akan bisa kabur. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini, Tuan Muda Roy the Randall. Roy yang ditangkap hidup-hidup di sana berkata, sifatmu yang kasar itu masih tetap sama ya? Apa kau pikir kedudukan kita ini masih setara seperti saat di upacara siang waktu itu? Josh membalas, kau masih belum paham situasinya ya? Apa kau kira kau masih punya hak untuk bersikap angkuh seperti itu? Kalau kau menganggap situasimu itu penting, kau seharusnya tidak ikut serta dalam pemberontakan ini. Seorang kenaik di kerajaan ini tidak seharusnya merendahkan harga diri mereka dengan bergabung dengan para pemberontak itu. Roy tersenyum menimpali. Lucu sekali mendengar kata-kata itu dari pihak yang kehilangan ibu kota mereka. Hal ini seperti apa yang masih dimiliki kenaik yang kehilangan ibu kotanya? Sebaiknya kalian cakap saja upacara pemakaman untuk Seraul yang itu, yang dengan bodohnya menyusup masuk ke istana kerajaan sendirian. Mendengar perkataannya, meskipun Josh tak bereaksi apapun, Jack yang merasa kesal berkata, orang ini, dia benar-benar membuatku kesal. Bisa tidak kita habisi dia sekarang saja, Philip? Philip di dekatnya membalas, tahan saja dulu Jack, anak dari seorang Count Randall itu bisa saja menjadi berguna bagi kita saat proses negosiasi nanti. Tepat setelah ia mengatakan itu, mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Count Randall sendiri sembari berkata, itu benar Sir Philip dari Golden Bear. Kau cukup pandai dalam menilai situasi rupanya. Dengan jumlah pasukan yang sedikit ini, kalian bisa menekan para petentara pihak kekaisaran. Jadi, aku tak menyangka anakku yang tak berharga itu bisa terlihat berguna di mata kalian. Sampai-sampai aku ingin menunjukkan rasa hormatku pada kalian. Bersamaan dengan Roy yang tersenyum senang karena ayahnya tiba di sana, Philip yang merasa tegang berpikir, Count Hudson, kenapa kepala keluarga mereka yang turun langsung kemari? Kepala dari keluarga yang termasuk 5 keluarga warrior terbesar dan juga seorang Soundmaster, salah satu dari beberapa orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa di kerajaan ini. Jikalau kau menghadapi orang itu tanpa kehadiran Master, aku yakin kami akan langsung kalah. Saat Philip berpikir seperti itu, Count Hudson yang telah memperhatikan mereka berkata, aku tak melihat Raoul Aston di sini. Apa informasi kalau Raoul menyusup masuk ke istana sendirian itu benar? Kalau dia tidak ada di sini, maka tidak ada alasan bagiku untuk tetap berada di tempat ini. Tapi The First Knight adalah penghalang besar untuk rencana kami ke depannya. Jadi, membuatnya melihat bawahannya yang berharga itu kehilangan nyawanya adalah sebuah kebosanan tersendiri bagiku. Tentu saja perkataannya yang diiringi dengan sedikit menunjukkan kekuatan miliknya sontak membuat mereka semua terkeranjang, hingga Roy langsung memanfaatkan hal itu untuk kabur ke arah ayahnya. Hahaha, dasar bodoh. Kalian pikir kalian bisa terus-terusan menahanku sebagai sandera ya? Sayangnya, di saat Roy begitu gembira karena bisa selamat dengan berlari ke arah ayahnya, Count Hudson ayahnya sendiri dengan dinginnya menyambit tubuhnya, yang tentu membuat anggota The First Knight di sana terdiam kaget. Lalu, di tengah keterkejutan mereka, Count Hudson berkata, berani-beraninya serangga tak berguna sepertimu mengganggu percakapan kami. Maaf, sampai mana percakapan kita tadi? Jack yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya berteriak, dasar orang gila, bisa-bisanya kau bersikap kejam pada putramu sendiri. Pierce di sampingnya menambahi, dia bahkan lebih rendah dari orang-orang kekaisaran itu. Hal itu pun juga membuat Bernard berpikir, Count Hudson, aku tahu dia orang yang kejam, tapi aku tak menyangka dia akan seburuk ini. Kemudian, sembari melangkah maju, Count Hudson menuturkan,
Kelihatannya perkenalan diriku terlalu lama ya. Baiklah, karena kita semua sudah bosan, sebaiknya kita langsung ke intinya saja. Kita beralih kembali pada Raul yang mana tengah menatap Pisconjeri yang berkata, pertarungan antara kedua kekuatan misterius ternyata lumayan menarik. Kalau begitu, haruskah kita mulai? Majulah. Tepat setelah ia mengatakan itu, Raul pun langsung melesat maju melayangkan pedangnya. Namun, Raul malah dibuat terkejut karena pedangnya bisa mengenainya semudah itu. Ditambah lagi, Pisconjeri menampak baik-baik saja, bahkan tersenyum menentangnya. Sungguh mengagumkan. Tidak sia-sia aku menunggu lama untuk pertarungan ini. Tapi kelihatannya, tempat ini terlalu kecil untuk melanjutkan pertarungan kita. Haruskah kita pindah ke tempat yang lebih luas? Tepat setelah mengatakan itu, Pisconjeri dengan mudahnya menghempaskan Raul sembari melanjutkan. Mulai sekarang, pertarungan kita yang sebenarnya akan dimulai. Tentu saja, hal itu membuat Pak Carson dan Repel terkejut. Meskipun begitu, Raul yang terhempas masuk ke dalam sebuah kapal langsung menyimbangkan dirinya berpikir. Kekuatan macam apa itu? Itu tadi benar-benar berbahaya. Saat ia berpikir seperti itu, Repel yang mengkhawatirkannya datang bertanya, Raul, apa kau baik-baik saja? Raul membalas, aku baik-baik saja kok, jangan khawatir. Repel menimpali, berhati-hatilah Raul. Orang itu benar-benar lihai dalam mengendalikan black magic. Raul pun mengangguk sembari berpikir, serangan biasa tidak berpengaruh pada orang itu. Apa yang dia sembunyikan? Kemudian Pisconjeri pun muncul menyusulnya sembari menuturkan, harusnya ini saja sudah cukup. Di tempat tertutup seperti tadi, kita tidak akan bisa menggunakan skill kita dengan maksimal. Jadi, kupindahkan kau ke tempat ini. Bagaimana? Kau suka kan? Raul menatapnya membalas, aku biasanya tidak mengangkat pedangku di dalam kapal. Tapi kurasa aku tak punya pilihan lain. Pisconjeri menimpali, baiklah kalau begitu, haruslah kita mulai bertaruh. Lalu setelah ia melihat di lantai, bersamaan dengan sebuah tetesan pertama air hujan yang jatuh, mereka berdua pun saling menerjang satu sama lain. Namun, meski pada awalnya Raul bisa menerjangannya, ia tak mampu menghindari serangan kelanjutannya yang datang begitu saja. Hingga serangan itu pun berhasil menggores dadanya, bahkan membuat Pisconjeri tersenyum semakin leluasa menyerangnya. Sungguh mengecewakan, kau tak berpikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan pedang kan? Mendengar tantangannya, Raul yang terdesak pun menggunakan telekinesisnya, di mana ia mengontrol 3 buah pedang sekaligus yang langsung diarahkannya ke tubuh Pisconjeri. Namun, meskipun ketiga pedang itu menembus tubuhnya, Pisconjeri masih baik-baik saja, bahkan tersenyum berkata, kau masih belum paham juga ya? Tak peduli sekeras apa usahamu, pedangmu tak akan bisa menyentuhku, Tuan Raul. Melihatnya yang seperti itu, Repel yang merasa aneh pun menggerutu. Apa-apaan sih orang itu? Pas situasinya begini, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Raul sendiri yang melihat statistik Pisconjeri berpikir, ini bukan hanya soal keterampilannya dalam mengendalikan magic itu. Dia mengaplikasikannya dalam wujud yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dark Mag tingkat tinggi, dengan kemampuan yang luar biasa. Jika serangan fisik tidak bisa melukainya, maka tidak ada artinya aku menggunakan kreator di sini. Mencoba melakukannya saja sudah cukup berbahaya. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah Repel. Dengan pikiran seperti itu, Raul meliriknya berkata, Repel, soal caramu memulihkan energiku dan juga rekan-rekanku menggunakan mana stone tadi. Kau mengubah mana murni menjadi divine power dengan menggunakan magic stone kan? Repel yang terkejut membalas, itu benar. Tapi, bagaimana kau bisa tahu? Teknik itu tidak banyak diketahui oleh orang, bahkan di antara para pria sekalipun loh. Raul menimpali, iya, kita bahas hal itu lagi lain kali. Lalu, apa kau bisa melakukan hal ini juga? Mengubah divine power menjadi physical strength yang bisa menembus langsung dark magic orang itu. Repel yang mengerti maksudnya melanjutkan, baiklah, akan ku coba. Kemudian, Pisconjeri yang merasa aneh dengan tingkah Raul berkata, kenapa kau tiba-tiba ngomong sendiri begitu? Jangan-jangan kau lagi merapal sebuah spell ya?
Namun, alih-alih menjawabnya dengan sebuah kalimat, Raul langsung saja menerjangnya dengan pedangnya, yang membuat Pisconjeri menangkisnya sembari melanjutkan. Otak kecilmu itu masih belum paham situasinya kah? Sudah kubilang kan, kalau pedangmu itu tidak akan bisa mengenaiku. Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja ia merasakan adanya sebuah keanehan dengan pedangnya. Hingga seketika itu juga Pisconjeri melompat mundur sembari berpikir, ini kan Divine Power. Bagaimana bisa bocah itu menyerangku dengan Divine Power? Begitu pun diakhiri dengan, di tengah kebingungannya, Raul tersenyum mengatakan, terima kasih, Repa. Berkat kemampuanmu itu, pedangku ini bisa menyentuhnya. Aura of Radiance mode ofensif aktif.